mulai? Oke. Pamela. Berperan sebagai Karen. Karen itu datang dari keluarga yang yang berada gitu kan. Bapaknya itu kita bisa bilang mafia gitu. Dia nggak punya ibu, jadi walaupun bapaknya tuh protektif dan sayang banget sama dia, tapi dia tuh kehilangan sosok seorang ibu gitu kan, apalagi anak perempuan. Makanya ditambah lagi bapaknya juga sibuk dengan bisnisnya apa segala macam, jadi dia tuh kadang-kadang ngerasa kesepian di rumah. Makanya dia cari pelariannya di luar gitu kan, hangout sama temen-temennya, suka ke klub, sampai akhirnya punya pacar pun kemudian jatuh ke pergaulan yang salah. Akhirnya dia hamil, dia bilang ke pacarnya dia hamil, terus ya namanya juga cowoknya juga nggak bener gitu kan, akhirnya nggak mau tanggung jawab, ditinggal. Ya akhirnya disitulah perjalanan, kalau bisa dibilang perjalanan hidupnya Karen tuh dimulai gitu. Sebenarnya susah sih kalau cuma dirangkum jadi 3 doang, karena banyak banget sih. Dari segi pengambilan gambar, kalau kita bandingin sama sinetron yang lainnya, kalau kita bisa bilang kan sinetron yang lainnya tuh pokoknya intinya jadi. Kalau di sini tuh bener-bener kita matengin gitu loh, sehingga menghasilkan gambar yang bagus kan. Kadang-kadang kan kita juga sebagai seniman mikir kayak kita bisa nggak ya kayak Korea gitu gambar-gambarnya, sebenarnya bisa. Makanya kita berusaha untuk mewujudkan di WeTV Sinetron 9 bulan ini dengan gambar-gambar yang juga sinematis gitu. Terus dari segi cerita beda, kita aja pas baca skripnya udah ketawa-ketawa sendiri, dan waktu kita realisasikan menjadi sebuah adegan itu lebih kocak lagi. Makanya ini yang membedakan sinetron WeTV 9 bulan dengan yang lainnya gitu. Ditambah lagi dengan nilai moral yang bisa kita ambil di sini juga banyak banget. Yang paling seru tuh banyak sih sebenarnya. Kita aja waktu syuting aja berasa gak kerja sih, ya, berasa lagi stand up comedy aja di set gitu. Itu juga yang bikin kita akhirnya semangat dan antusias sama sinetron ini yang bakalan jadinya lucu dan disenengin gitu loh sama anak-anak zaman sekarang gitu kan. Sinetron yang di TV mereka cuma proses editing karena buru-buru kali ya, dan mereka juga tayang setiap hari, jadi semuanya itu serba terburu-buru, jadi mereka juga pasti edit karena kebutuhan tayang, pokoknya edit serahin ke bagian TV gitu segala macam. Tapi kalau ini kita ada proses gradingnya juga gitu, jadi warnanya beda, kayak kita nonton bioskop gitu warnanya. Kita siarannya nggak cuma di Indonesia ataupun di Asia doang, tapi seluruh dunia. Dan dari kalau nggak salah 50 waktu, jadi hari Sabtu kemarin itu kita hari pertama tayang dan juga hari terakhir kita syuting di lokasi. Jadi waktu kita denger hari itu, setelah hari itu tayang paginya, kemudian siangan kita dapat kabar kita 50 besar atau 40 besar gitu kalau nggak salah. Kita pun cukup 50 besar, 40 besar tuh untuk satu dunia bersaing dengan sinetron lainnya, dan juga film-film yang lainnya tuh cukup membanggakan sebenarnya buat kita kan. Ditambah lagi 2 jam kemudian, dengan selang 2 jam kita masuk top 10. Itu perasaannya lebih kayak di lokasi, wah seneng banget gitu kan. Itu sih yang membedakan feeling kita sebagai seniman yang di lokasi dia seneng banget gitu. Ini satu dunia loh gitu. Pertama kali sinetron di OTT, ya kan. Jadi aku cukup bangga dan cukup seneng banget bisa terlibat di dalam project pertama sinetron yang ada di OTT. Jadi yang itu balik lagi sih yang itu aku bilang bahwa memang
masyarakat udah makin pinter nih gitu kan, karena ya mungkin terinspirasi dari negara-negara sebelah yang udah lebih dulu memproduksi kualitas film lokal ataupun sinetron lokal. Jadi dan kebetulan orang Indonesia, masyarakat kita juga suka ternyata yang begitu. Jadi ya sebisa mungkin kita juga bikin dengan kualitas yang sama, dan kita mau membuktikan gitu loh bahwa nih loh Indonesia juga bisa yang seperti ini. Kalau aku sih dari dulu memang pengen mengerjakan segala sesuatu itu dengan sepenuh hati gitu loh. Jadi ketika aku memerankan sebuah karakter, itu aku harus jatuh cinta dulu sama karakternya, sama ceritanya. Dengan kayak gitu kan, aku bisa kerjanya juga seneng, happy gitu, daripada ngerjain sesuatu yang aku sama sekali nggak srek, akhirnya setengah-setengah, akhirnya kitanya juga sebenarnya capek sendiri gitu, karena kita juga sebenarnya nggak into it gitu. Jadi itu sih yang aku lihat kalau misalnya ngambil sebuah project tuh dari karakter sama jalan ceritanya itu sendiri. Jadi setelah pandemi itu aku syuting itu Oktober, syuting film. Karena kan waktu itu akhirnya memutuskan untuk syuting lagi karena kesini-sini udah mulai ada prokes yang jelas gitu kan. Kalau awal-awal kan memang waktu itu belum jalan semua juga, karena mereka juga bingung ini prokesnya seperti apa, dari pemerintah juga belum ngasih lampu hijau istilahnya gitu kan. Kalau sekarang kan prokes udah jelas, pemerintah juga udah ngasih lampu hijau juga dengan vaksin yang udah mulai seniman-seniman udah mulai dapat vaksin gitu kan. Jadi ya hopefully kedepannya juga semakin baik. Banyak sih ya, pasti kita dikit-dikit harus pakai masker. Yang kadang-kadang kita sebagai pemain juga capek ya, ngos-ngosan gitu, pakai masker lepas gitu. Dan juga kita di lokasi juga semakin terbatas dalam segi waktu syuting, terus berinteraksi juga kadang-kadang mikir gitu kan. Apa ya, banyak sih. Kalau dulu tuh kayaknya lebih bebas. Kalau sekarang tuh apa-apa dikit-dikit mikirin prokes dan juga mikirin situasi yang ada gitu. Lebih mikir sih, sekarang mau ngapa-ngapain mikir. Peran impian apa ya? Aku pengen, belum ada ini sih project yang involve sama action sih. Dulu pernah, maksudnya tapi nggak banyak gitu. Kita udah seneng, kita udah cinta nih sama projectnya, pasti kan apapun dilakuin dengan sepenuh hati. Jadi nggak kebawa beban lagi gitu. Lebih happy aja ngerjainnya. Harapan aku sih pastinya kita semua sebagai seniman dan juga sineas di Indonesia pastinya pengennya semuanya lebih maju dan bisa memberikan yang terbaik lah buat perfilman atau juga sineas Indonesia gitu, supaya lebih produk lokal tuh lebih dicintai dan juga dibangga-banggakan sama orangnya sendiri.